Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada kaidah fikih yang ke-20 dalam Al-Wajiz yang mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taisira. Kesulitan menyebabkan kemudahan. Kaidah fikih tersebut sejalan dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu, al-amru idza dhaqa ittasa'a. Suatu urusan ketika dalam kondisi sempit, ketika dalam kondisi sulit, maka hukum akan menjadi longgar. Pada video sebelumnya telah disebutkan dua kesulitan yang menjadi sebab dimudahkannya suatu urusan dalam syariat Islam, yakni dalam perjalanan jauh dan dalam keadaan sakit. Kesulitan yang ketiga adalah pemaksaan. Sebahagian ulama mendefinisikan pemaksaan adalah tindakan membawa orang lain kepada suatu perkara yang dilarang dengan cara ditakut-takuti sesuai dengan kemampuannya, sehingga orang lain itu menjadi takut dengannya. Pemaksaan ada dua macam. Yang pertama, pemaksaan yang pasti terjadi, yang dilakukan dengan ancaman untuk membunuh atau menghilangkan sebagian anggota badan, karena kehormatan anggota badan sama dengan kehormatan jiwa. Di antara yang termasuk pemaksaan jenis yang pertama ini adalah ancaman untuk merampas semua harta orang yang dipaksa, atau dengan mengancam membunuh orang yang sangat penting bagi orang yang dipaksa tersebut. Yang kedua, pemaksaan yang belum pasti terjadinya, yaitu pemaksaan yang tidak diikuti dengan pembunuhan, atau pemaksaan yang tidak menghilangkan anggota badan, seperti pemaksaan yang disertai pukulan keras, pemaksaan dengan dipenjara, dan lain semacamnya. Adapun syarat-syarat terwujudnya pemaksaan yang ditolerir dalam syariat Islam sehingga orang yang dipaksa mendapatkan keringanan. Yang pertama, pemaksaan itu berpengaruh pada sikap orang yang dipaksa, bahwa orang yang dipaksa dapat terjerumus ke dalam ancaman itu, dan orang yang memaksanya benar-benar mampu melakukan ancaman itu. Karena ada orang yang mengancam, tetapi sejatinya dia tidak punya kekuatan atau tidak punya kemampuan untuk mengeksekusi ancamannya tersebut. Kemudian, orang yang dipaksa juga takut dengan ancaman tersebut dan khawatir akan melakukan apa yang dipaksakan kepadanya di bawah pengaruh ketakutannya. Syarat yang kedua, apa yang diancamkan kepadanya adalah suatu yang berbahaya dan dapat menghilangkan jiwanya, atau dapat mengakibatkan kerusakan pada anggota badannya, atau hal lainnya, seperti pukulan yang keras yang dimana dia tidak mampu menahan rasa sakitnya dan semacamnya. Demikian juga apabila ancaman itu dapat merusak harta yang jumlahnya tidak sedikit, atau ancaman yang sangat membahayakan kepada orang yang dianggapnya sangat penting baginya, seperti keluarganya, anak, dan istrinya. Selanjutnya, pemaksaan yang menjadi sebab diberikannya kemudahan atau diberikannya keringanan dalam syariat Islam, pemaksaannya mampu mempengaruhi sikap orang yang dipaksa, dan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, apabila pemaksaan itu berupa perkataan. Menurut para fuqaha, perkataan orang yang memaksa tidak berdampak secara hukum, melainkan menjadi sia-sia, sehingga ketika pemaksaan itu dikaitkan dengan talak, maka talaknya tidak terjadi atau talaknya batal. Demikian juga dengan pemaksaan dalam jual beli, maka hukum jual belinya batal, dan perkataan-perkataan lainnya. Demikian juga perkataan orang yang dipaksa mengucapkan kata-kata yang bisa menyebabkan kafir tidak terjadi apabila hatinya tetap tenang dalam keadaan beriman. Seperti yang terjadi pada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Amr bin Yasir, yang dipaksa oleh kaum kafir Quraisy untuk mencaci Nabi, tetapi hatinya tetap beriman. Sekali lagi, hatinya tetap dalam keadaan beriman. Lalu dia menghadap Nabi SAW sambil menangis. Lalu Nabi SAW membacakan surah An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman.
Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran, sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya, maka dia tidak berdosa. Ayat ini menjadi keringanan atau rukhsah bagi umat Islam bahwa seseorang yang berada dalam ancaman jiwa atau paksaan tidak dianggap murtad atau tidak dianggap berdosa, asalkan keyakinan dalam hatinya tidak berubah. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastakrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, ketika ia lupa, atau ketika ia dalam keadaan dipaksa. Bagian yang kedua, kaitan pengaruh pemaksaan dengan perbuatan. Jadi, perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam untuk dilakukan ketika berada dalam keadaan darurat, seperti meminum khamar dan memakan bangkai, maka hal ini dibolehkan untuk memakannya bagi orang yang terpaksa. Bahkan dia wajib memakannya, karena apabila dia tidak mau, niscaya dia berdosa, sebab Allah Subhanahu wa taala telah membolehkannya baginya. Demikian pula memakan sesuatu yang mubah, sekali lagi mubah, untuk mencegah hilangnya nyawa, hukumnya wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Di sisi lain, ada beberapa perbuatan yang dibolehkan untuk dilakukan dalam keadaan darurat, dan ini juga dibolehkan bagi orang yang terpaksa karena dia juga berada dalam keadaan darurat. Akan tetapi, apabila dia tidak melakukannya, maka dia tidak berdosa, bahkan dia mendapatkan pahala atas penolakannya itu, sekalipun ketika menolak jiwanya terancam, seperti apabila dia dipaksa untuk sujud kepada berhala atau melakukan perbuatan yang menyebabkan kekufuran, sedangkan hatinya tetap tenang dalam keadaan beriman. Contoh lain, apabila seseorang dipaksa untuk merusak harta orang lain di bawah ancaman, sebagaimana telah disebutkan, maka apabila dia melakukannya, hal ini dibolehkan. Sedangkan yang terkena hukuman atau yang berdosa adalah orang yang memaksa, bukan orang yang melakukannya. Ada juga beberapa perbuatan yang tidak dibolehkan untuk dilakukan, sekalipun dia dipaksa untuk melakukannya, seperti membunuh orang lain. Maka tidak dibolehkan atau haram hukumnya bagi orang yang dipaksa untuk membunuh orang lain agar dirinya selamat dari pembunuhan yang diancamkan kepadanya, apabila dia tidak membunuh orang lain yang tidak berdosa. Karena tidak dibolehkan bagi manusia untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dengan memberikan bahaya kepada orang lain. Sekali lagi, dalam Islam tidak dibolehkan untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dengan memberikan bahaya kepada orang lain. Apabila dia melakukannya, maka dia berdosa, sehingga dia dan orang yang memaksanya sama-sama dikenakan hukuman qisas. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Sedangkan menurut pendapat pengikut Imam Abu Hanifah, qisas dilakukan kepada orang yang memaksa untuk membunuh dan bukan kepada pelaku yang dipaksa membunuh. Karena posisi orang yang dipaksa membunuh seperti alat yang ada di tangan orang yang memaksanya. Sedangkan qisas dikenakan kepada orang yang menggunakan alat itu, bukan kepada alatnya. Allahu a'lamu bishawab.